Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 Juli, pembelajaran tema tema satu, subtema satu, kelas 4 ya. Melanjutkan kemarin, kalau di LKS kemarin sampai halaman 6, sekarang kita lanjut ke halaman 7. Ayo mengamati. Dilihat di video budaya yang ada di Indonesia kemarin ya. Di Indonesia terdapat banyak suku. Setiap suku mempunyai keberagaman yang ada. Ya, kemarin ada berapa suku di Indonesia? Ada 1340 ya. 1340 suku yang tersebar di Indonesia, yang berpulau-pulau sebanyak berapa kemarin itu? 17.504 pulau ya, banyak sekali. Ada berapa provinsi kemarin? 34, dan yang paling baru itu Kalimantan Utara ya. Mengapa perbedaan antar pulau antar suku banyak sekali di Indonesia perbedaannya? Salah satu faktornya karena masyarakat Indonesia terisolasi di berbagai pulau. Tidak satu pulau, misalkan di Cina budaya perbedaannya hampir jarang ya, karena satu pulau. Begitu pula misalkan Korea, bahkan Korea Selatan dan Korea Utara budayanya hampir mirip ya. Mengapa? Karena satu daratan, sedangkan Indonesia banyak sekali laut yang memisahkan antar pulau. Di sebelah barat ada Pulau Sumatera, lalu ke timur ada Jawa dan Kalimantan. Pasti berbeda budayanya. Budaya itu termasuk ya, antaranya tarian, makanan khas, alat musik, rumah adat, senjata, dan pakaian tradisional ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang alat musik ya. Alat musik daerah yang ada di Indonesia. Nanti Pak Guru akan terangkan lebih dalam macam-macam alat musik di berbagai daerah. Lihat di videonya, angklung dari Jawa Barat ya. Angklung, cara membunyikannya dengan cara digoyang. Bukan badan Anda yang digoyang, tapi angklungnya yang digoyang. Ya. Angklungnya. Kalau di sini ada yang seperti angklung, tapi banyak. Itu biasanya kalau kalian lihat ekstra kentongan itu ada. Itu namanya calung. Calung berbeda dengan angklung ya. Kalau angklung itu ya cuma satu angklung untuk satu apa namanya? Kalau angklung satu nada untuk satu itu apa namanya? Ya, satu bunyi. Kalau calung itu banyak. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat di LKS itu ada kecapi juga berasal dari Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat ada suku apa ya kemarin? Suku yang ada di Jawa Barat. Suku Sunda. Ke utara lagi ada Jakarta, di sana suku Betawi. Kalau kita suku Jawa. Ya, kalau Jawa Timur juga suku Jawa sama saja. Lalu ada angklung, ya tadi sudah. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Dimainkan dengan cara ditiup seperti seruling ya.
Lalu ada kendang yang berasal dari Jawa Barat, dan tifa seperti kendang juga tapi panjang ya kemarin itu dari Papua. Ya, itu yang bawah dikerjakan di halaman 7 itu tabel, bisa lihat di atas atau nanti menyimak di video juga. Lalu sampai halaman 8. Halaman 8 ya. Yang di atas itu amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Nah, bisa tuh jika kalian di sekitar kalian ada benda ya. Tapi ini tidak sampai full 6 juga nggak apa-apa. Karena mungkin di benda di sekitar kalian ada terbatas ya. Tidak semua orang punya gitar atau alat musik. Jadi kalian boleh cukup 3 saja. Berarti 2 sampai 4. 5, 6 diisi boleh. Diisi tidak diisi tidak apa-apa. Yang penting 2, 3, 4 ya. Tiga benda. Sebutkan 3 benda. Lalu yang bawahnya halaman 8, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa sama ya. Kok sama? 5 benda yang sebagai sumber bunyi. Sama ini sama. Oh iya, berarti ini cukup 2 saja yang bawahnya ya. 2 benda saja, tapi berbeda dari yang atas ini. Jadi kalian 5 saja. 5 nomor, yang atas 2, 3, 4, yang bawah 2, 3 saja. Sama ini. Ya. Lalu kita lanjutkan, dilihat di video. Ini ada peragaan cara membunyikan atau memainkan angklung, itu do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ya di sini berarti dilihat ya, itu di depan ada dirijennya, itu yang ibu-ibu mbak ya, udah kumisan itu ya. Nah, itu sedang mulai, bisa disimak itu cara memainkan angklung. Ada banyak orang yang sedang memainkan. Nah, itu bukan cuma satu yang membunyikan, tapi ada yang bunyinya bareng-bareng, ada yang bersama. Nah, itu ada 3 orang yang bunyi, 1 orang diam. Nah, itu 2 orang bunyi, 1 orang diam. Ya, bisa disimak dahulu. Angklung ini berasal dari suku Sunda ya, dari Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah ada itu yang terkenal alat musik tradisionalnya gamelan. Ada yang pernah nonton wayang? Nah, yang pernah nonton wayang itu ada yang namanya gamelan. Nah, kalau kalian nanti SMP biasanya ada ekstrakurikuler memainkan alat gamelan, namanya karawitan, bukan ya? Karawitan sebetulnya. Itu ikut saja, itu menyenangkan sekali memainkan gamelan. Tung 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 tung. Nah, seperti itu bunyinya. Ya, kalian simak dulu bagaimana ini pertunjukan angklung dari Jawa Barat. Tapi ini video lama, ini tahun 90 atau berapa ini. Ya. Disimak dulu.
Ya, dilanjutkan kembali. Ini setelah tadi kalian menonton cara atau video memainkan angklung, ini ada namanya 33 alat musik tradisional Indonesia. Sudah Pak Guru bikin daftar, ya HP-nya dimiringkan saja, divertikalkan karena ini daftarnya memanjang. Yang pertama dari Provinsi Aceh, provinsi paling barat di Indonesia, ya, di Pulau Sumatera tapi ujung dekat dengan Malaysia. Jika kalian lihat peta itu di atas Sumatera, itu ada alat musik namanya serunekale. Cara memainkannya ditiup serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada, seperti suling berarti. Ya. Lalu di bawahnya nomor 2 Sumatera Utara. Nah, di bawahnya Aceh itu ada namanya aramba. Aramba itu dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Kalau dilihat bentuknya itu seperti gong di Jawa. Lalu nomor 3 dari Sumatera Barat ada namanya saluang. Hampir mirip seperti suling, tapi namanya saluang. Ditiup serta terdapat lubang, ya, sama seperti sarunekale yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Ya, mirip-mirip seperti suling. Lalu di bawahnya nomor 4 ada gambus. Gambus ini dari Riau. Riau itu ya masih di Pulau Sumatera, di bawahnya Sumatera Utara. Dipetik dengan menggunakan jari, ya, seperti gitar berarti, serta memainkan nada dengan menggunakan jari. Jika kalian pernah melihat gitar, nah cara memainkannya hampir mirip dengan gambus. Lalu di Jambi juga sama alat musiknya karena ini daerah yang berdekatan, ya, tidak dibatasi dengan air. Ini masih satu tanah, ya, gambus masih sama, dipetik pada bagian senarnya sama itu sama dari Riau. Lalu di Sumatera Selatan, ada yang pernah ke Sumatera Selatan biasanya banyak Sumatera Selatan itu. Alat musik tradisionalnya itu akordion. Acordion tulisannya tapi membacanya akordion, ya. Dilihat di situ itu ada yang seperti piano atau kuncinya itu keyboard
di itu yang putih hitam. Nah, itu yang seperti kipas itu bisa ditarik itu. Jadi nanti untuk memompa udara. Nah, jika kalian pernah memainkan pianika, itu kan ditiup terus kalian pencet itu keluar nadanya. Nah, ini angin yang untuk mengeluarkan nada itu dari pompanya itu. Ya, dengan menggunakan kedua tangan, tangan yang satu sebagai pengatur alunan suara, sedangkan tangan yang satu lagi sebagai pengatur nada. Ya, itu. Lalu nomor 7 dari Bengkulu, namanya Dol. Bengkulu, namanya Dol. Dol, aneh sekali. Ya, tapi ya daerah sana dipukul dengan menggunakan alat pemukul. Mirip-mirip apa namanya? Kendang, tapi namanya Dol. Nomor 8 ada dari Lampung, namanya Bende. Dipukul menggunakan alat pemukul khusus. Namanya bende. Kalau tadi sama seperti apa tadi? Coba dilihat lagi ya. Kalau di sini seperti gong. Lalu ada Kepulauan Bangka Belitung. Gendang Melayu ya. Ditepuk dengan menggunakan telapak tangan, nah, seperti kendang ini ya. Lalu Kepulauan Riau, ada Kepulauan Riau. Ini gendang panjang, hampir mirip tifa, tapi tidak langsing tengahnya. Namanya gendang panjang ya, abstrak sekali. Apa adanya. Ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Ya, jadi jika kalian di melihat atau diberi tugas untuk memainkan gendang panjang, cara memainkannya ditepuk menggunakan telapak tangan, ya, bukan telapak kaki. Lalu, nah sekarang setelah di Pulau Sumatera, sekarang kita pindah ke Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa. Ini ada nomor 11 ya, dilihat di videonya nomor 11, daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta. DKI itu kependekan dari daerah khusus ibu kota. Ibu kota Indonesia itu Jakarta ya. Kalau ibu kota provinsi Jawa Tengah apa? Semarang. Semarang itu di pantai utara Jawa. Kalau kita lebih dekat ke pantai selatan. Di daerah khusus ibu kota Jakarta ada alat musik tradisional namanya tehyan. Cara memainkannya digesek dengan alat khusus pada bagian senar. Dawainya seperti memainkan biola. Kalau ini mirip-mirip kebudayaan Tiongkok itu ada. Hampir mirip ini. Tiongkok atau Korea Selatan ada seperti ini. Kalau di sini Dahyan di Jakarta. Nah, lalu di Jawa Barat ini ada namanya angklung. Nah, ini ada yang berderet panjang itu. Nah, itu nanti diambil satu-satu. Nah, di cara memainkannya tadi sudah dilihat di video ya, sudah sangat jelas digetarkan atau digoyangkan. Nah, lanjut yang nomor 13 dari Jawa Tengah. Provinsi kita namanya gamelan. Dipukul menggunakan pemukul khusus. Kalau gamelan pemukulnya tiap-tiap instrumen itu berbeda-beda ya. Bonang sendiri, gong sendiri, ketuk sendiri, ya. Itu berbeda-beda. Lalu ada daerah istimewa Yogyakarta. DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa disebut Daerah Istimewa Yogyakarta?
Karena dulu itu pernah menjadi ibu kota Indonesia dulu itu waktu agresi militer Belanda pertama kalau nggak salah ya ya agresi militer Belanda pertama ya. Waktu itu Yogyakarta dikepung. Nah, Jakarta itu dikepung jadi pindah ke Jogja. Setelah Jogja diserang lagi pindah ke Sumatera Utara di Bukit Tinggi. Jadi Indonesia itu pernah beberapa kali pindah ibu kota. Nah, terus ditetapkan di Jakarta. Nah, ini kendang ditepuk dengan menggunakan telapak tangan ya. Dung dung dung. Lalu di Jawa Timur ada namanya alat musiknya bonang. Bonang dipukul menggunakan pemukul khusus. Lalu di Banten ada gendang. Ya sama seperti tadi jawab DIY dipukul menggunakan telapak tangan. Lalu ada nomor 17 dari Bali ya. Kemarin sudah ada itu namanya ceng-ceng. Diletakkan kedua telapak tangan kemudian ditepuk sehingga saling berbenturan. Seperti kalian kalau bermain apa itu? Tutup panci itu dua itu dipukulkan. Lalu ada dari Nusa Tenggara Barat serunai ya. Serunai seperti suling, ditiup terus menggunakan jari. Lalu ada dari Nusa Tenggara Timur sasando ini salah satu alat musik yang Pak Guru suka juga ini sasando. Bagus suaranya. Bisa kalian kalau ingin lihat kalian bisa lihat sendiri di YouTube mungkin namanya sasando itu bagus sekali suaranya. Ini cara maunya dipetik menggunakan jari seperti gitar tapi vertikal. Lalu dari Kalimantan Barat ada tuma. Tuma ya. Cara memainkannya ditepuk menggunakan telapak tangan. Lanjut ke nomor 21 ada Kalimantan Timur sampai. Ya, ini juga dipetik pada bagian senarnya. Mirip-mirip gitar, tapi ini senarnya cuma sedikit ini. Lalu dari Kalimantan Tengah ada Japan. Ini juga sama. Oh, kalau di Kalimantan itu ya rata-rata dipetik berarti ya. Ini Japan dipetik seperti gitar. Lalu ada selanjutnya Kalimantan Selatan, panting dipetik pada bagian selnya. Jadi kalau Kalimantan ciri khasnya itu dipetik ya. Cuma satu itu tadi apa itu yang kurang, apa yang dipukul. Lalu ada Sulawesi Utara itu ada kolintang. Nah, ini juga bagus ini. Ini dari kayu. Kalau dulu Pak Guru mainkannya sih dari kayu. Enggak kalau sekarang ada yang versi besi juga mungkin ada ya. Ini dari kayu, dipukul itu antar nadinya bagus itu. Dung 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 seperti itu. Bagus ini Pak Guru tapi tidak terlalu ahli kalau memainkan kolintang. Kalau gamelan asalkan paham lagunya juga hafal nadanya itu mudah itu. Jadi kalian kalau nanti SMP cari ya ekstrakurikuler karawitan atau gamelan itu menyenangkan sekali itu asli. Lalu ada Sulawesi. Nah, kita pindah ke Pulau Sulawesi Tengah ada ganda. Nah, itu seperti kendang. Lalu Sulawesi Selatan keso-keso. Namanya keso-keso. Digesek pada bagian senara seperti tehyan kemarin tadi ya. Tehyan. Lalu di Sulawesi Tenggara ada lado-lado. Nah, seperti kolintang cuma lebih gemuk. Dari Gorontalo juga sama, ganda seperti Sulawesi Tengah. Lalu kita lanjut. Nah, ini di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ada kecapi. Nah,
Kecapi di Jawa Barat juga ada kecapi. Lalu di Maluku ada nafiri. Ini ditepuk menggunakan telapak tangan seperti kendang panjang. Lalu di Maluku Utara ada namanya fu. Namanya bukan FU, bukan tapi fu. Itu dari kerang. Nah, karena Maluku Utara itu banyak apa? Kerang. Maluku dan Maluku Utara itu berbeda ya. Maluku di sebelah selatan, terus di utaranya ada Maluku Utara. Nah, itu kerang-kerang di sana itu besar-besar ya. Itu besar itu. Itu kalau digenggam itu telapak tangan orang dewasa itu. Kalau digenggam penuh itu dua telapak tangan besarnya. Lalu di Papua Barat ada guoto, dipetik pada bagian senarnya. Lalu Papua ada tifa ya. Tifa Maluku juga ada tifa. Ini seperti kendang tapi tengahnya langsing. Nah, itu dia 33 alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ya, setelah kalian tahu tadi bagaimana berbagai macam alat musik, kalian bisa kerjakan halaman 7 dan 8. Boleh dari melihat di LKS di buku atau dari video yang tadi ditampilkan. Ya, melanjutkan sekarang kita akan mempraktikkan. Nah, dilihat di video, bunyi dihasilkan dari mana tadi? Dari bumi, dari benda yang bergetar. Kalau di LKS itu di halaman 9. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar ya. Jadi kalau ada benda bunyi pasti bergetar. Tidak percaya? Nah, ini kita akan buktikan. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, ya. Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 cara, dari benda padat, cair, dan gas. Lalu di sini akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ruang hampa itu di mana? Di luar angkasa. Misal kalian pergi ke bulan, nah di sana tidak ada udara, maka tidak ada bunyi. Jika kalian bersuara atau berteriak sekencang-kencangnya di bulan, ya, maka tidak akan tahu namanya uh, bunyi. Nah, selanjutnya nah ini ya, kalian ambil sendok sendoknya sendok yang logam, jangan sendok yang plastik ya. Kalau tidak ada sendok logam ya garpu logam. Tidak punya garpu logam ya pinjam apa sih namanya, spatula. Spatulanya ibu. Dan 1 gelas. Gelasnya nggak usah yang seperti di gambar, bisa gelas yang kecil saja. Gelas beling ya.
Nah, coba dipukul perlahan. Iya, Natawon. Nah, itu. Nah, itu nanti dipukul. Nah, dipukul gelasnya bukan menggunakan telapak tangan tapi menggunakan sendok tadi ya. Apakah berbunyi? Berbunyi karena ada udara di sekitar atau merambat mulai benda padat. Nah, jika kalian bedakan, bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan itu. Lalu yang selanjutnya, keberagaman suku. Ya, ini halaman 9 juga dikerjakan ya di LKSIA 3 ini. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Nah, ya, ini percobaannya ada botol, sendok, ember, dan tutup panci. Jadi kalian nanti selain gelas tadi, pukulkan sekali saja, nggak usah berkali-kali ya. Botol, lalu ember, dan tutup panci. Ya. Lalu nomor 2, apakah dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Nah, bagaimana alat tersebut menghasilkan bunyi? Nomor 2 itu. Ya, kalian melakukan apa supaya botol, sendok, ember, dan tutup panci itu ada bunyinya? Lalu yang nomor 3, bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja agar sama? Nah, ini nggak usah dikerjakan nomor 3. Ini harusnya kerja kelompok, cuma kan tidak boleh berkelompok. Jadi nomor 1 dan 2 saja, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita ke materi berikutnya di halaman 11. Ini halaman 10 dilewati dulu karena kalau terlalu banyak videonya tidak kuat mengolahnya, jadi sulit sekali. Ini HP-nya udah tawon ya, jadi HP saya tidak terlalu kuat kalau videonya terlalu banyak, dan ini sudah 25 menit ya. Jadi ini untuk besok ya, tari jompo kita ke 11. Nah, ini ada Pak Sami, berasal dari Maluku, orangnya hitam keriting. Pak Encep, itu bukan Encep ya, Encep bacanya, dari Sunda, dari Jawa Barat. Pak Made, berasal dari Bali. Pak Udin, nah, dari Betawi. Pak Nur, dari Jawa. Kok Nur? Ya nggak apa-apa lah ya. Kalau dilihat di video, ada dari suku Lampung. Nah, di sini lihat di pakaian adatnya suku Lampung ya. Suku Lampung pertama itu dari suku Gayo dari Aceh ya. Lalu ada suku Tamiang juga dari Aceh. Berbeda antara Gayo. Kalau kalian pernah minum kopi, itu ada namanya kopi Gayo. Nah, itu dari Aceh. Kopinya masam, pahit masam, seperti kopi Arabica. Ya, memang ciri khasnya itu masamnya. Lalu ada suku Lampung. Pakaian adatnya, wow, pertahtakan emas, bagus sekali. Ada suku Madura, mirip-mirip Jawa ya. Madura itu pulau di utara Jawa Timur. Lalu ada suku Bali, itu perempuan semua tapi. Lalu ada suku Sasak. Nah, di tengah ada suku Minahasa, dan terakhir ada suku Ambon. Nah, Ambon itu Maluku. Ada juga suku Dani. Nah, suku Dani dari Papua, dan Dayak juga dari Papua. Ya, ya cukup sekian pembelajaran hari ini. Dilanjutkan insya Allah mungkin hari Selasa, Senin atau Selasa.
Ya, ini videonya tidak bisa sehari satu, ya karena pembuatannya juga ya terbatas. Jadi ini juga tugasnya banyak, itu kan dimaksudkan supaya bukan untuk satu hari. Tugas yang dikerjakan itu untuk 3 hari. Jadi misal dikerjakan, nah seperti kemarin, ini misal hari ini kan halaman 7 dan halaman 8 mungkin hari ini bisa kalian kerjakan. Lalu halaman 9 dikerjakan besok, boleh. Nah, lalu nanti jika ada PR di hari ketiga, begitu. Jadi bukan bukan untuk satu hari mempeng. Nah, nanti kalian kesulitan kalau satu hari mempeng, ya. Itu satu video untuk 3 hari, untuk tugasnya 3 hari. Nanti kalau kalian satu hari dikerjakan semua, capek. Ya kalau kalian kuat ya enggak apa-apa sih. Cuma saya sarankan untuk 3 hari saja, ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, ya. Eh, jangan terlalu apa jangan terlalu sering bepergian yang berkerumun. Nah, masih mungkin nanti ada tilangan masker karena setelah kejadian di Pasar Wage kemarin ditemukan 5 orang COVID. Banyumas sudah zona kuning lagi, bukan zona hijau. Jadi kalian kemana-mana pakai masker untuk melindungi kalian dari corona juga dari apa namanya bok tilang polisi orang atau seket men mahal. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.